Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kita kenikmatan, di antaranya nikmat sehat dan nikmat sempat. Baik anak-anakku sekalian, sobahul khair, kaifa halukum? Semoga ananda semuanya tetap dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, Ustadz akan memperkenalkan diri Ustadz. Nama Ustadz adalah Ustadz Ismail, alamatnya adalah Kalibagor, RT 8 RW 4. Status sudah menikah dan dikaruniai 2 orang anak laki-laki. Baik, marilah kita mulai pembelajaran di hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk belajar bersama, dan Allah juga memudahkan untuk memasukkan materi-materi yang Ustadz ajarkan ke otak anak-anakku sekalian. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang balih. Apa itu balih? Balih secara bahasa artinya adalah matang. Balih secara bahasa berasal dari kata balahu yablughu buluhun, yang artinya matang. Yang dimaksud matang di sini adalah orang yang sudah bisa membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Kemudian kalau secara istilah, balih artinya adalah seseorang yang sudah mencapai usia dewasa dan mempunyai kematangan dalam berpikir. Adapun ciri-ciri balih buat laki-laki, yang pertama adalah ihtilam. Apa itu ihtilam? Ihtilam adalah mimpi yang menyebabkan ia mengeluarkan air mani. Kemudian yang kedua, tumbuhnya bulu kemaluan. Kemudian yang ketiga, tumbuhnya bulu ketiak. Dan yang keempat, tumbuhnya bulu kumis dan jenggot. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah suaranya menjadi besar. Itu ciri-ciri balih buat laki-laki. Adapun ciri-ciri balih buat wanita, yang pertama adalah mengalami haid. Haid ini terjadi hanya untuk wanita. Kalau untuk laki-laki insya Allah, bahkan seyakin-yakinnya tidak akan haid. Lagi mana Ustadz kalau keluar dari hidung? Itu namanya mimisan, bukan haid. Kemudian yang kedua, payudara membesar. Yang ketiga, tumbuhnya bulu kemaluan sama seperti laki-laki. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah tumbuhnya bulu ketiak. Itu ciri-ciri balih buat wanita. Kemudian adapun ciri-ciri balih non fisik. Yang dimaksud ciri-ciri balih non fisik di sini berarti adalah ciri-ciri balih yang nggak nampak atau nggak kelihatan di mata kita. Kalau ciri-ciri balih secara fisik kan kelihatan, tumbuhnya bulu kumis, tumbuhnya jenggot, kan kelihatan nampak, itu secara fisik. Kalau non fisik, ciri-ciri balihnya adalah ketika anak itu atau orang itu sudah mencapai usia 15 tahun. Sebagian besar ulama mengatakan bahwa anak yang telah berusia 15 tahun, meskipun ciri-ciri fisik belum nampak pada dirinya, maka ia tetap dikatakan sudah balih. Jadi jika ada anak yang sudah mencapai usia 15 tahun, tapi dia belum nampak sama sekali ciri-ciri fisiknya, baik itu tumbuhnya bulu kumis, bulu jenggot, ataupun berjenggot, ataupun bulu ketiak, belum nampak sama sekali, tapi dia sudah berusia 15 tahun, maka dia tetap dikatakan sudah balih. Kemudian, adapun kewajiban-kewajiban bagi orang yang sudah balih.
Apa saja kewajiban orang yang sudah baligh? Yang pertama adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menyekutukannya. Kita tahu bahwasanya kita diciptakan di dunia ini tidak lain hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menyekutukannya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak butuh sekutu. Karena Allah Subhanahu wa taala itu paling benci jika ada seseorang yang beribadah tetapi tujuannya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman di dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah hanya kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun kewajiban orang yang sudah baligh yang kedua adalah mendirikan salat. Kita tahu bersama bahwasanya salat adalah amalan ibadah yang pertama kali akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil akhir. Untuk itu marilah kita bersama-sama perbaiki ibadah salat kita. Karena salat juga dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kata Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Yang artinya, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi ketika seseorang yang salatnya baik, bagus menurut Allah Subhanahu wa taala, insya Allah yang tadinya akhlaknya buruk akan menjadi baik insya Allah. Untuk itu ketika kita salat benar-benar hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita salat tujuannya hanya untuk mencari pujian dari ustadz dan ustadzahnya. Sebagai contoh, ketika kalian sholat di masjid ataupun dimanapun, ketika ada orang, kalian sholatnya bagus, tetapi ketika nggak ada orang, sholatnya semaunya sendiri. Itu berarti belum ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kewajiban orang yang sudah baligh yang nomor 3 adalah puasa bulan Ramadan. Alhamdulillah di tahun ini kita sudah melaksanakan puasa Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak di akhirat kita akan menjumpai puasa itu menjadi pahala buat kita semuanya dan kita dihantarkan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun kewajiban orang yang sudah baligh yang nomor 4 adalah melaksanakan adab pergaulan. Apa itu? Menjauhi ikhtilat. Ikhtilat adalah berkumpulnya laki-laki dan perempuan di suatu tempat tanpa adanya pembatas atau jarak. Jadi seharusnya seseorang yang sudah baligh hendaknya menghindarkan diri dari hal tersebut dengan cara menundukkan pandangan atau hudul basar dan menjaga jarak saat bertemu atau berkumpul dengan lawan jenis sehingga dapat terhindar dari hal-hal yang negatif. Kemudian kewajiban-kewajiban seorang yang sudah baligh yang berikutnya, yang nomor 5 adalah menjalankan seluruh ajaran Islam dengan mengetahui hukum-hukumnya. Seperti wudu dengan baik dan benar, tahu rukunnya, tahu mana yang sunnah, tahu mana yang wajib. Kemudian contoh lagi, sholat 5 waktu, sholat yang baik gimana,
hukum sholat gimana, manfaat sholat gimana, kemudian ataupun yang ketiga naik haji. Mudah-mudahan kita semuanya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhaji. Allahumma amin. Kemudian yang keenam, kewajiban seseorang yang sudah balik adalah memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Sebagai contoh, ketika sekarang waktunya adalah belajar online atau pembelajaran online, maka waktu yang ada ini kita gunakan benar-benar untuk belajar, bukan untuk main game. Ini namanya sudah memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Kemudian kewajiban seseorang yang sudah balik yang berikutnya, yang nomor 7 adalah menutup aurat. Karena apa? Ketika seseorang yang sudah balik tidak menutup aurat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengancam orang tersebut tidak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak mencium baunya surga. Sebagaimana yang tertera di slide di samping ini. Apa ancamannya? Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ada 2 golongan penduduk neraka yang keduanya belum pernah aku lihat. Siapa yang pertama? Yaitu kaum yang memiliki cambuk-cambuk seperti ekor sapi yang digunakan untuk memukuli orang-orang. Kemudian yang kedua adalah para wanita yang berpakaian tetapi hakikatnya telanjang. Mereka menggoda dan jalannya berlenggak-lenggok, kepala-kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Para wanita itu tidak masuk surga, bahkan tidak mencium wanginya surga, padahal wanginya bisa tercium dari jarak perjalanan sejauh ini dan itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Anak-anakku sekalian, kesimpulannya pembelajaran pada hari ini yang pertama adalah kita mengetahui balih. Makna balih artinya adalah matang kalau secara bahasa. Kalau secara istilah adalah sampainya seseorang pada usia dewasa dan mempunyai pemikiran yang matang. Kemudian adapun kewajiban-kewajiban seorang yang sudah baligh atau telah baligh, yang pertama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukannya sama sekali, kemudian mendirikan sholat, menjauhi ikhtilat, menjalankan seluruh ajaran Islam dengan mengetahui hukum-hukumnya, dan yang terakhir adalah menutup aurat. Kemudian tugas hari ini buat anak-anakku sekalian adalah yang pertama, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Karena sholat adalah amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, berbaktilah kepada kedua orang tua. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana. Dan berbaktilah kepada kedua orang tua kita, karena dengan berbakti kepada kedua orang tua kita, insya Allah kita akan selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Dan yang ketiga adalah ikutilah pembelajaran online ini dengan sebaik mungkin. Kemudian siapakah yang menilai? Yang menilai adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa hari ini Ustadz kasih tugas seperti ini? Karena hari ini adalah pertemuan pertama, jadi Ustadz kasih tugas, jangan tinggalkan sholat 5 waktu, berbaktilah kepada kedua orang tua, dan ikutilah pembelajaran online ini dengan sebaik mungkin. Yang menilai adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya Ustadz minta maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.